Semangat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita dalam saat teduh pagi ini dengan Rehat edisi Minggu 19 Juli 2020. Kita persekutukan hidup kita di hadapan Tuhan melalui doa. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur kembali dipersekutukan di pagi yang indah ini, di hari yang Tuhan kuduskan. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, agar kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian, tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu di kilangan di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Dari perikop pembacaan kita Wahyu 14 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20 diberi tema tuaian, peparean, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai seorang anak petani, saya cukup tahu seperti apa kehidupan yang dimiliki oleh seorang petani. Bangun pagi-pagi, sarapan lalu turun sawah, makan siang di pematang, dan pada sore hari pulang ke rumah. Demikian selanjutnya dari waktu ke waktu. Mengapa mereka tidak bosan dengan ritme kehidupan yang demikian? Karena ada satu pengharapan yang pasti, yakni pengharapan yang menjiwai semangat hidup mereka, yaitu tuaian pada masanya. Mepare ke atunami. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 menyatakan kepada orang percaya tentang adanya kepastian tuaian di bumi. Tuaian yang dibagi dalam dua kelompok. Pertama, dikerjakan oleh anak manusia yang duduk di atas awan putih, bermahkotakan emas di atas kepalanya. Kedua, tuaian yang dikerjakan oleh malaikat atas buah-buah pohon anggur di bumi. Penglihatan Yohanes ini menjelaskan akan masa kepastian tuaian yang akan terjadi di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana keluarga petani, tuaian adalah peristiwa sukacita orang percaya untuk menikmati hasil jeripayanya ketika setia dalam mengerjakan imannya kepada Yesus selama hidupnya di bumi. Pergumulan akan selalu mewarnai kehidupan seperti petani yang menghadapi masa-masa panceklik, entah oleh hama tanaman ataupun kemarau, bahkan oleh hujan banjir. Tetapi mereka tidak pernah berhenti terus bertani. Demikianlah bagi orang percaya yang sudah memiliki kepastian hidup kekal di dalam Kristus Yesus.
Godaan-godaan untuk beralih dari setia menjadi tidak setia akan selalu ada. Bentuk kehadirannya bisa berupa pergumulan yang berat ataupun hadir dalam bentuk yang menyenangkan perasaan. Karena itu, tetaplah fokus kepada Kristus yang telah memberi kepastian hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan, ya Allah. Roh Kudus, tanamkanlah semuanya dalam hati kami. Biar kami hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tetap fokus kepada Kristus dalam hidup dan kehidupan ini. Perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Karya, juang, dan kerja kami, Tuhan yang akan memberkati. Anak-anak, cucu-cucu, orang tua, saudara-saudara, dan kekasih-kekasih kami, Tuhan berkati. Majelis gerejamu, jemaat Tuhan, dan pengurus organisasi intragerejawi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati. Pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan, teristimewa pelayanan hari Minggu, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga berjalan dengan baik. Berkati kami semua, persiapkan kami semua, sehingga kami boleh hadir memuji memuliakan nama Tuhan. Baik yang datang di gereja, pun yang ada di rumah. Kiranya damai sejahtera-Mu kami nikmati. Pemuda-pemudimu Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada dalam seluruh aktivitas mereka. Jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Kami serahkan Willy, anak Bapak Salimin Patantan, dalam perawatan di Rumah Sakit Amelia. Tuhan berkati semua tindakan pelayanan pengobatan yang diberikan kepadanya, sehingga boleh pulih dan sembuh. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, Tuhan yang akan menuntun memberkati mereka. Pakai kami untuk senantiasa mendoakan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Pemerintah kami Tuhan berkati dan kuatkan mereka. Bangsa dan negara kami pun Tuhan berkati, sehingga kami tetap aman, tentram menjalani kehidupan ini, sekalipun kami dalam pergumulan pandemi COVID-19. Kiranya kasih setia Tuhan menuntun kami menjalani masa new normal, sehingga kami semua selamat sentosa menjalani hidup ini. Pandemi COVID-19 Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang mampu mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan berkenan mengatasinya sesuai waktu Tuhan sendiri. Berkati kami Tuhan, dan kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni kami, di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berkarya memaknai hari ini. Tuhan berkati kita semua. Soli Deo Gloria.